Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man awsana bisanih wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Nasta'inu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم حضرة جميع أبائي وأمهاته وأزواجه وذريته جميع إخواننا المرسلين وعلى كلهم وأصحابه كلهم وتابعين رضي الله عنهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع مشايخنا الله لهم الفاتحة والسلام. الحمد لله رب العالمين. الدين إياك نعبد اهدنا الصراط الذين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل هون من أهل مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجنا المسلمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para bapak ibu hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa ingkang kala muliakan, para sesepuh bini sepungkalong ingkang kala hormati. Awalan monggo kita aturaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat taufik hidayahipun kita ucapaken alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula waos dawuhipun Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wonten kitab Ihyaipun nerangaken tentang syafaat. Syafaat niki pertolongan yang diperuntukkan kepada orang yang bernasib nggak enak, termasuk divonis Allah masuk neraka. Nah ternyata di dalam hal syafaat niki enten kelompok Islam yang tidak percaya, nggak ada syafaat. Kalau nggih lagi maca niki, ada mawon. Lagi maca dawuhipun Syekh Az-Zabidi bahwa orang-orang Mu'tazilah niki orang yang nggak sepaham dengan kita lah begitu. Dan orang-orang Khawarij niku mengingkari syafaat.
nggak ada syafaat. Nggak ada orang dosa-dosa yang sudah dinerakakan oleh Allah kemudian bisa disyafaati dan dikeluarkan dari neraka. Itu menurut pendapat kaum Mu'tazilah niki nggak ada. Jadi kan ngandel setuju betul dengan pendapat ini. Setuju karo gak setuju ya gak. Nek kadung setuju kadung ning neraka nek gak nyafaati tenan piye. Lha kowe njaluk syafaat kok keyakinanmu gak ana syafaat. Ngoten niku nggih berdalil dengan Quran nggih sampean pripun. Yang tidak percaya dengan syafaat niku juga berdalil ayat. Ini ku fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak manfaat bagi mereka. Ini rujuk ini orang-orang kafir saja. Tapi dijadikan umum. Tidak manfaat bagi mereka yang kafir itu syafaatnya orang yang menyafaati. Artinya orang kafir yang memang jelas nang neraka kuwi gak ana sing diizini Allah orang yang menyafaati, enggak ada yang menyafaati orang kafir. Maknanya berarti orang mukmin ada yang bisa mensyafaati. Ini pengalaman ada pendapat seseorang dari kelompok Muslim yang menyatakan di sana tidak ada syafaat. Ma lidzalimin min hamimi wala syafi'i yuta. Bagi yang zalim enggak ada saudara, enggak ada orang yang bisa menyafaatinya. Tidak ada saudara yang bisa menyafaatinya. Tidak ada seseorang yang bisa menyafaatinya. Dong zalim. Tapi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab bahwa ayat itu konteksnya adalah orang-orang kafir. Konteksnya yang nggak bisa disyafaati adalah orang-orang kafir. Ya siapa yang mau nyafaati? Ya mungkin Abu Jahal lah begitu, Kanjeng Nabi punya saudara paman Abu Jahal, ya nggak bisa disyafaati. Karena apa? Syarat yang disyafaati harus iman. Dalile orang-orang Ahlus Sunnah Jamaah apa? Wala yashfa'una ila limanir ta'udhu. Tidak bisa mensyafaati para juru syafaat kecuali orang yang memang Allah meridhoinya kepada orang tersebut. Jika Allah meridhoi ya bisa disyafaati. Wala yashfa'u indahu illa fitni. Kalau diizinkan berarti ada syafaat. Ini sekedar tambahan pengalaman tentang pendapat dari kelompok Muslim sehingga nanti kita bisa mana yang rasional yang mana gitu. Mana yang sekiranya itu secara akal bisa diterima, secara nas juga tegas ada. Ini panjenengan mangke akan bisa menyaring pendapat yang logis dan rasional. Niki kalau dibanding ya tentu kita berpendapat atau ngikuti pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita sendiri ingin dan berharap selalu mendapat syafaat. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim min ahwali muqtahimin. Nah kemudian siapa-siapa yang bisa berpotensi memberikan syafaat, kelompok-kelompok mana yang berpotensi
bisa memberikan syafaat, dan memang bisa memberikan syafaat ketika Allah mengizininya. Karena dengan anugerah Allah, yaqbalu fihim syafa'atal anbiya, dengan anugerah Allah, Allah menerima syafaatnya, permintaan agar anbiya itu memberikan pertolongan kepada seseorang, niku disebut syafaatul anbiya. Tolong ya Allah, si fulan ini amalnya baik tapi kurang sedikit timbangan amalnya yang baik sehingga masuk neraka. Tolong panjenengan lepaskan atau bebaskan saking neraka. Lah ini kalau sudah Kanjeng Nabi mengusulkan kepada Gusti Allah seperti itu, tentu Allah akan menerimanya. Maka karena Allah itu sudah memanjakan, cara bahasa penake kalau dengan bahasa manusia, memanjakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Dalam artian Allah akan memberi sesuatu yang bikin Kanjeng Nabi puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini ayat roja, ayat yang memberikan harapan. Allah akan memberi sesuatu kepada Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi itu puas dengan pemberian Allah. Nah, kita bisa bayangkan kepuasan Kanjeng Nabi itu kira-kira apa? Kalau orang yang disebut pemimpin yang sejati itu enggak puas kalau beliaunya berenak-enakan di singgasana surga, di kerajaan yang mewah dan indah, sementara pecintanya, pengikutnya masih ada yang kejet-kejet nang neraka itu enggak ikhlas dia, enggak ridho dia. Enggak ridho. Itu kalau pemimpin yang sejati. Kalau sekedar penguras uang negara, bukan pemimpin, pengurus atau juga penguras, pengentekkan, itu ya biar aja lah mereka hidup menderita, yang penting saya bahagia. Itu bukan pemimpin sebenarnya. Kalau pemimpin itu berani tombok, berani korban demi keselamatannya umatnya, demi kejayaan umatnya, demi kebahagiaan umatnya. Itu kalau pemimpin yang benar-benar pemimpin. Kita terlalu mendewa-dewakan, menyebut dengan lebih daripada kondisinya, kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin mana pemimpin? Pemimpin itu ya berani berkorban demi untuk kemaslahatan masyarakatnya. Kalau kemudian masyarakat dikorbankan demi kepentingannya, ya namanya bukan pemimpin. Yang punya hak atau yang bisa diizinkan Allah memberikan syafaat ini adalah para nabi, para rasul, orang-orang yang banget jujurnya, jujur segala-galanya ini. Siddiqun itu banget jujure, ucapan dengan perbuatan, zahir dengan batin, semuanya pokoknya enggak ada yang bersifat dusta. Tidak hanya yang sekedar zahiran, tidak batinan, tidak ada. Ini namanya siddiqin. Bahkan wasafaatul ulama wassolihin, ulama bisa memberikan syafaat, orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Ini harapan kagem kalau panjenengan Bapak hadirin rahimakumullah. Andai kata kita enggak nyampe daripada mendapat syafaat Kanjeng Nabi itu, mudah-mudahan enggak meleset dari syafaatnya para ulama, para sholihin. Allahumma amin. Dan orang-orang yang memang punya derajat indallah, karena bagusnya muamalah, bagusnya beribadah kepada Allah, itu kemudian mereka disebut orang yang punya jah, punya pangkat di sisi Allah. Walaupun mungkin di dunia itu enggak ada yang ngampreng,
Tidak ada yang ngamprengnya apa ya? Tidak ada yang peduli. Andai kata mungkin melamar anak seseorang yang kaya dan cantik ditolak. Tidak ada, tidak dicari, ada, tidak dihitung. Nah ini. Tidak ada, tidak dicari, ada, tidak dihitung. Itu orang yang sama sekali tidak punya derajat di sisi manusia, tapi karena muamalahnya kepada Allah hebat, maka beliau adalah termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya punya hak untuk bisa memberikan syafaat. Makanya wadih kan gak oleh serta-merta menghina orang, nyemooh orang yang kelihatannya enggak dipedulikan, enggak ada harganya, enggak ada apanya begitu. Kita enggak bisa itu kemudian kita klaim orang yang tak berguna, tidak boleh seperti itu. Siapa tahu itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau terjemah mboten teng mriki wonten. Fakun harisun ala antaktasi bali nafsika indahum rutbata syafa'ah. Maka kita dianjurkan oleh Imam Syafi'i supaya berusaha untuk kita ini menjadi orang yang bisa diperhatikan oleh para ulama tadi itu, bisa diperhatikan oleh para solihin, bisa diperhatikan oleh para siddiqin, sehingga kita akan dapat syafaat dari beliau-beliaunya. Allahumma amin. Karena kita kalau melihat diri kita sendiri ini umpane gak pati nyang, gak nutut modalnya untuk membeli surga. Maka harapannya adalah tetesan-tetesan, aliran-aliran, rembesan-rembesan, syafaat-syafaat setidaknya dari para ulama yang muktabar, ulama yang soleh, orang-orang yang soleh. Ini kita buat jadikan semacam harapan untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, cara agar kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat dari mereka ini, syarat diantaranya adalah Allah tahkiro, Allah tuhakkiro adamian, jangan menghinaan adab. Serendah apapun kelihatan dohirnya, kita nggak bisa merendahkan mereka. Fa inna Allah ta'ala khoba'a wilayatah fi ibadi. Kan Allah itu merahasiakan sifat kewilayahannya, sifat kecintaannya kepada seseorang, sifat kecintaannya Allah kepada seseorang itu dirahasiakan di tengah-tengah para hamba Allah. Siapa tahu itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Kula iki wedi kali jenengan, kek-kek iki sing ngantuk-ngantuk iki malah waline Gusti Allah. Ini gak ngerti aku. Kita ora pati berharga, enggak pati direken oleh masyarakat. Dan ternyata di sana orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. La tuhakkir adamian aslan, tidak boleh kita menghina seseorang, sama sekali nggak bisa. Jangan-jangan orang yang kita hina itu justru waline Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena ini banyak hal-hal yang seperti itu. Dan jangan kita meremehkan dosa sekecil apapun. Kita jangan mengatakan alah mandak ngene ra apa-apa. Goro-goro sithik gak apa-apa, itu bahasa yang dituntunkan oleh iblis, mengatakan goro-goro titik gak apa-apa, ngapus titik gak apa-apa, anggitmu piye. Jangan-jangan yang kita anggap gak apa-apa itu justru membawa malapetaka. Yang kita anggap nggak apa-apa itu justru itu sumber daripada malapetaka. Niki cerita dari realita. Saya anggap wong kula nggih tidak ahli di dalam masalah lokomotif. Lah wong kanca kula iki takon nyandani mobilku dibuka. Niki, "Bah, niki
wonten baute sing gak ora sinil. Lah cara sampean kuat apa ora? Ya kiat-kiat mawon. Kiat ya dipasang mawon lah. Saya remehkan kan. Ternyata apa? Setelah jadi beberapa hari saya player weng tuwak. Saya keren itu macet. Tak kon buka. Ternyata baut yang dianggap remeh tadi nggak apa-apa, Pak. Itu cepot. Karena dia baut imitasi. Baut yang enggak asli. Akhirnya yo 3 kali kerja. Nah, saya kira pecah. Sembarangnya lah pokoknya. Ya untung tidak di jalan, masih di rumah. Arep lunga. Lah kok mak dobok. Amo, Pak. Nah ini kita nggak boleh meremehkan hal yang sekecil apapun karena tidak pasti bahwa sesuatu yang kita remehkan itu malah orang yang diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat jangan-jangan maksiat yang kita remehkan itu justru di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nggak bisa meremehkan kalimat-kalimat kita sendiri. Jangan-jangan kalimat yang kita ucapkan itu, yang kita anggap itu remeh-remeh, justru itu mengundang malapetaka. Banyak orang yang guyon-guyon ya, dari kata-kata yang tidak nggak pati sedep lah begitu. Tapi dari situlah sumber cekcok, sumber malapetaka, sumber kontras di antara mereka karena ada kalimat yang dianggap menodai daripada kehormatannya. Kita nggak bisa meremehkan kalimat seperti itu. Atau kalimat thayyibah, nah, kalimat yang bagus kita jangan larang-larang dengan kalimat yang bagus. Siapa tahu dengan kalimat yang bagus ini kita terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan memberikan sesuap nasi kepada seseorang, ini juga bisa menjadi perantara atau penyebab datangnya syafaat dari orang yang kita beri sesuap nasi, atau mungkin dengan kita beri seteguk air. Ini kathah cerita ngeten iki. Walhasil awake dhewe iki aja gampang remehne, barang apik sekecil apapun kalau kita bisa ambil. Sekecil apapun yang tidak baik jangan kita lakukan, kita jauhi walaupun kelihatannya sesuatu yang dianggap sangat remeh. Ini ada cerita, Pak, bahwa Ammar bin As niki menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala qaula Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi membaca ayat yang mengkisahkan pernyataan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dawuh Nabi Ibrahim niku dikutip dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an dan kemudian diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada suatu ketika Kanjeng Nabi membaca, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Artinya Nabi Ibrahim itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Ya Allah, berhala-berhala itu menyesatkan manusia, menyesatkan sebagian banyak dari manusia. Orang tersesat karena berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tiang-tiang sing
nderek kula. Nggih. Nah niku nggih berarti umat kula Gusti. Berarti niku fa innahum ini itu dari umat saya. Dari golongan saya. Wa man awsani, ketika seseorang itu berdurhaka dengan saya, tidak mengikuti perintah saya, panjenengan kan Ghafurur Rahim, dikembalikan kepada Allah. Fa innaka Ghafurur Rahim. Panjenengan dat kang Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Dan tidak membaca pernyataan Nabi Isa alaihissalam ketika itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Lek panjenengan nyiksa Gusti datang tiang-tiang, nggih monggo-monggo lah terane niku kawulane panjenengan monggo mawon. Apa niki kayak cuci tangan gitu loh. Nabi Ibrahim itu cuci tangan kepada dari orang-orang yang tidak ikut, yang melawan dia itu. Nabi Ibrahim seakan-akan seperti cuci tangan. Pak innaka terserah jenengan Gusti, jenengan niku Ghafurur Rahim. Kalau Nabi Isa malah wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu, jenengan siksa nggih monggo wong kawulane panjenengan. Artinya tidak ada tanda-tanda untuk memberikan syafaat. Monggo siksa nggih nyuwun siksa wong kawulane panjenengan. Ngoten. Nah, nalika membaca seperti itu Kanjeng Nabi itu kemudian ambil sikap summa rafa ayatihi wa qala ummati summa baka. Nabi-nabi tadi itu bersih diri. Pak inawi batu jenengan sekso silakan, itu hamba panjenengan. Kalau nggak ikut-ikut ya gitu kan, terus kan ngono. Anak-anak muda mbok gepuki karepmu kan ngono bahasane, benak. Kanjeng Nabi tidak. Langsung Kanjeng Nabi itu mengangkat tangan dan bermohon kepada Allah, ummati ya Allah, selamatkan umat kami ya Allah, umat kami ya Allah. Kita ini diperhatikan oleh Rasulullah sebelum kita lahir, Bapak. Kita diperhatikan oleh Rasulullah sebelum kita lahir, karena kita ayat kalimat ummati ini kita belum ada, tapi sudah ikut masuk dalam kata ummati. Kita sebelum lahir Kanjeng Nabi sudah memperhatikan kita. Nah tentu kita malulah kalau kemudian malas-malas ibadah atau juga malas-malas mengikhya sunnah Kanjeng Nabi, kurang banyak membaca sholawat dengan Kanjeng Nabi, kurang taat kepada Kanjeng Nabi. Kita malu karena apa? Kita belum lahir sudah diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu kita juga jangan kemudian Nabi itu bertepuk dengan tangan satu. Harus ada gayung apa bahasanya? Tersambut. Ya. Gayung bersambut. Ada sambung lah begitu, nyetrum. Ya kita juga memperhatikan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian menangis. Kanjeng Nabi itu enggak basa-basi, enggak hanya abang-abang lambe mengatakan umati rakyatku padune yo nek wong-wong lho mbok ya. Gayane untuk rakyat gayane. Ternyata untuk istrinya juga rakyat, untuk anaknya juga rakyat. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak, umati, orang-orang yang memang ngikutin jejak Nabi termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril. Tak terusnya sih Mas. Idhab ila Muhammad ya Jibril. Jibril datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalhu ma yubkik. Tanyakan kepada dia kenapa dia menangis. Padahal Gusti Allah ki wis ngerti loh, tapi modele ngono. Jadi teorinya itu ya teori lafdiyah, teori zahir, ya enek pesuruh dikongkon kon lapor. Ajane kan pangeran sudah tahu semua. Cuma administrasinya itu ada lakon seperti itu. Jibril tekono Muhammad nyapa nangis.
Terus Kanjeng Nabi cerita umat kula pripun malaikat Jibril. Nah, kemudian Allah di sini mengatakan sampaikan kepada Muhammad wahai Jibril, teko terus lapor terus balik nih cara penake cara urutane, tapi di sini diringkas. Wis nek bali nyanggone Muhammad, katakan kepada Muhammad inna sanurdika. Inna Allah, aku akan membuat kamu puas di dalam soal umatmu, jangan khawatir. Wala nasu'uka, dan aku tidak akan membuat kamu susah tentang umatmu. Alhamdulillah. Allah wis apa ngarane bahasane ngajangi jembar Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan Jibril kepada Muhammad bahwa Allah akan pasti membuat kamu ridho dengan keselamatan umatmu. Kamu akan jadi orang yang puas, tak bikin puas oleh saya, tak bikin ridho oleh Allah, dan tidak akan Allah menyusahkan Kanjeng Nabi persoalan umatnya. Alhamdulillah. Nek ngono awake dhewe aja nyusahne Kanjeng Nabi. Aja nyusahne Kanjeng Nabi, aja ngisir-ngisirne Kanjeng Nabi. Allah akan memberikan derajat kepada Muhammad tentang umatnya. Jangan sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini susah karena umat. Allah tidak bikin seperti itu. Nah, kita juga harus berpikir awake dhewe aja sampai duwe lakon sing gak disenengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkongan iki ora seneng kok. Nggak pati gelem jamaah, nggak pati gelem ngaji, itu kan hal-hal yang menyusahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jangan bikin susah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Allah menjamin Allah tidak akan Kanjeng Nabi nggak akan susah-susah melihat kondisi umatnya ketika ada umat yang masih di dalam neraka. Semua akan dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ajange Kanjeng Nabi dijembare kalih Gusti Allah, dimanjakan. Bahasa kula mrene penak dipaham lah. Niku dimanjakan. Wis pokoke kowe tak gawe seneng Muhammad, aja kuwatir. Tapi kita yang mesti harus tanggung jawab. Jangan kemudian berserah alam Gusti Allah wis ngajangi Kanjeng Nabi, yang penting kan pasti surga, ya nggak bisa. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Kanjeng Nabi, di mana diberikan sebuah kewenangan yang luar biasa tentang memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula jenengan kanthi mituhu datang sunahipun Kanjeng Nabi, panjenengan pantes mendapatkan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Katen kirang ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ya bi ni'amah wa ya fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.